Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Monica di acara Bincang Sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai luka pada penderita diabetes. Nah, buat kalian yang menderita diabetes nih, boleh banget nih tonton video ini. Tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu nih buat pemirsa, narasumber kita kali ini ada Bu Eka. Halo Bu Eka. Halo semua. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Nah, hari ini kita mau bahas tentang luka pada diabetes nih, Bu. Tapi sebelumnya saya mau minta nih, Bu, dijelasin sebenarnya diabetes itu apa sih, Bu? Ya, baik. Diabetes ini kalau di masyarakat kita pada umumnya menyebutnya adalah kencing manis ya, atau bahkan sering juga masyarakat itu menyebutnya penyakit gula. Nah, diabetes sendiri ini adalah merupakan suatu penyakit metabolik ya, ada gangguan di situ, ditandai pada umumnya adalah dengan tingginya kadar gula atau glukosa darah ya. Kemudian untuk penyebabnya sendiri ini juga banyak faktor ya Mbak ya. Jadi keturunan, kemudian pola hidup yang tidak sehat, konsumsi gula yang berlebih dan sebagainya itu juga memicu terjadinya penyakit diabetes. Nah, untuk penyakit diabetes sendiri ini pada umumnya pasien atau penderita sering merasa yang namanya sering kencing, kemudian sering merasakan yang namanya ingin minum, kemudian sering ingin makan ya karena cepat merasakan lapar, kemudian ada kelelahan ya dan lain sebagainya. Nah, pemirsa, buat kalian yang merasakan sering kencing, cepet haus, cepet lapar, hati-hati loh. Bisa jadi kalian itu sudah terkena gejala diabetes. Nah, Bu, ngomongin soal diabetes nih, Bu. Kan yang saya tahu nih, luka diabetes itu kan sulit untuk disembuhkan. Kira-kira itu benar nggak ya, Bu? Ya, untuk luka sendiri jika penanganannya itu terlambat, itu pasti akan terjadi keparahan dan luka akan cepat luka akan sulit ya untuk sembuh ya. Iya. Nah, pada penyakit diabetes atau luka diabetes sendiri, ini ada dua faktor yang menyebabkan penderita ini akan mengalami kesulitan untuk proses penyembuhan lukanya. Yang pertama adalah pada pasien dengan diabetes mellitus, itu kecenderungan untuk kadar glukosa darah tinggi. Sehingga kalau misalnya kadar glukosa darah tinggi, ini akan bisa menyebabkan yang namanya kerusakan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah sendiri ini punya fungsi ya untuk mengangkut yang namanya nutrisi, oksigen, peranannya sangat penting sekali dalam penyembuhan luka. Sehingga kalau pada penderita diabetes mellitus, ketika kadar glukosa darahnya itu tinggi atau tidak terkontrol dan terkena luka, maka ini akan kecenderungan susah untuk sembuh gitu. Selain di situ ada kadar glukosa darah yang tinggi, yang kedua adalah faktor neuropati yang dirasakan oleh penderita diabetes. Nah, apa itu neuropati? Jadi neuropati itu adalah kerusakan saraf ya, atau penderita diabetes mellitus itu biasanya akan terjadi yang namanya tidak merasakan lagi sensasi nyeri, apalagi pada lukanya. Nah, ketika si penderita diabetes mellitus ada luka, tidak merasakan lagi yang namanya sensasi nyeri, otomatis si penderita itu akan lebih ini ya, cuek ya terhadap lukanya, tidak terlalu peduli sehingga di situ akan mungkin terjadi keparahan ya, memperluas dari luka yang mungkin tadinya adalah kecil ya, karena tidak merasakan sensasi nyeri dibiarkan begitu saja sehingga nanti akan parah ya. Nah, ini juga akan yang namanya memperlama atau mempersulit dari proses penyembuhan luka pada penderita diabetes seperti itu. Oke, baik. Nah, apa aja sih, Bu, sebenarnya macam-macam luka pada penderita diabetes ini? Ya, baik untuk luka pada diabetes itu ada yang namanya gangren ya Mbak ya. Jadi gangren itu ada kematian jaringan ya yang terjadi akibat sirkulasi darah yang menuju jaringan itu kurang ya sehingga di situ ada gangren kering dan juga ada gangren basah. Kalau yang gangren kering itu biasanya luka itu kering tetapi di situ sudah mulai yang namanya ada perubahan bentuk ya kecil, kemudian kering ya, mengkerut, kemudian warnanya di daerah yang terkena gangren
itu hitam, kemudian bisa coklat atau bahkan ungu ya, seperti itu. Kemudian kalau yang gangren basah, kalau basah itu terjadi luka. Jadi lukanya itu sudah ada yang melepuh ya, kemudian ada nanahnya ya, basah ya, kemudian di situ memang sudah terjadi yang namanya inflamasi atau infeksi pada luka ya, bisa kita lihat di situ dengan adanya tadi cairannya yang berlebih ya, bahkan ada perdarahan juga di situ, sudah ada bengkak ya, kemudian terlihat basah untuk luka ini. Nah, pemirsa, ada informasi baru nih dari Bu Eka bahwa ternyata luka pada diabetes itu ada yang disebut dengan gangren dan itu ada gangren kering dan yang basah ya, Bu. Oke. Nah, Bu, untuk penderita diabetes sendiri bagaimana sih, Bu, langkah awal penanganan lukanya yang harus dilakukan? Ya, baik. Nah, ini sangat penting sekali ya bagi para pemirsa yang mungkin punya luka dan juga punya riwayat diabetes mellitus ya. Ketika terjadi misalnya luka ada lecet sedikit ya, utamanya di bagian kaki, maka itu kita harus benar-benar waspada untuk memperhatikan kondisi luka. Jangan sampai luka yang kecil nantinya akan meluas ya, sehingga nanti menjadikan tadi gangren seperti itu. Kalau ada luka kecil, maka kita harus waspada, kita sudah mulai melakukan tata laksana untuk perawatan luka di rumah ya. Kemudian mungkin tadi ya, ketika sensasi nyerinya itu masih kecil ya atau tidak ada ya, tetapi kita juga lebih harus waspada, jangan sampai nantinya kena gesekan mungkin ya, akan diabaikan seperti itu. Jadi harus dari sedini mungkin kalau kena luka harus kita waspadai ya. Setiap hari harus dikontrol untuk kondisi lukanya begitu ya. Kemudian jika memang sudah ya yang namanya luka itu sudah meluas ya, maka ketika kita tidak bisa melakukan tata laksana secara mandiri di rumah untuk mengatasi lukanya, maka harus dibawa ke pelayanan kesehatan. Oke, nah buat pemirsa di rumah khususnya nih penderita diabetes kalau terluka itu harus segera diobatin ya. Jangan sampai lukanya itu meluas dan harus rajin dikontrol ya, Bu. Oke. Nah, kira-kira pengobatan untuk luka diabetes ini seperti apa ya, Bu? Ya, untuk pengobatan pada luka diabetes ini apabila ya memang sudah meluas ya seperti itu, sudah harus yang namanya ditata laksana di pelayanan kesehatan, maka di situ pasien juga harus memeriksakan secara rutin ya untuk mengganti balutannya, misalnya 2 sampai 3 hari sekali atau bisa ke klinik luka ataupun bisa melakukan pelayanan seperti eh, home care ya. Nah, itu. Dan di situ biasanya juga pasien akan diajarkan untuk bisa merawat lukanya sendiri di rumah. Karena kenapa? Pasien dengan diabetes mellitus itu biasanya kalau sudah terjadi yang namanya luka atau gangren basah tadi akan cepat merembes ya, apalagi di bagian kaki ya. Di situ maka pasien juga harus diajarkan untuk merawat atau mengganti balutannya sendiri dengan kasa, misalnya kasa steril ataupun sekarang itu sudah banyak sekali modern dressing yang diciptakan ya sehingga pasien bisa melakukan perawatan luka mandiri di rumah gitu. Jadi harus menjaga kebersihan lukanya ya. Kalau misalnya sudah merembes ataupun balutannya sudah basah harus cepat diganti ya. Kemudian pencucian luka juga bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Kalau misalnya tidak bisa pakai NaCl ya, kita kan biasanya membersihkan ya luka dengan NaCl itu bisa dengan air hangat, air matang seperti itu. Kemudian nanti dilakukan pembersihan ya, baru nanti bisa langsung ditutup dengan kasa yang steril ya. Itu biasanya sudah diajarkan kepada pasien-pasien yang memang sudah punya riwayat luka diabetes ini sudah cukup lama gitu. Oke, baik, Bu. Nah, kira-kira ciri-ciri luka diabetes yang udah benar-benar perlu penanganan khusus dari dokter itu seperti apa ya, Bu? Ya, baik. Tadi juga sudah disampaikan untuk lukanya yang
misalnya ya bernanah ya, ataupun sudah cukup meluas ukuran panjang dan lebarnya, kemudian bahkan juga sudah mengalami ya ada bengkak, perubahan bentuk ya, kemudian ada kehitaman seperti yang tadi disampaikan, ada gangren ya seperti itu ya, maka pasien ini harus atau penderita ya harus segera melakukan perawatan luka ya dengan bantuan tenaga profesional ya, yang artinya di situ bisa perawat ya ataupun bisa ke dokter ya untuk melakukan perawatan luka. Oke, nah buat pemirsa di rumah, khususnya yang menderita diabetes, jika lukanya itu sudah bernanah, meluas, mengalami bengkak, haruslah penanganannya langsung ke dokter dan kalian juga bisa banget nih datang ke klinik penyembuhan luka di Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke, baik Bu. Saya mau tanya lagi nih Bu. Sebenarnya apa sih makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes ketika mereka sedang mengalami luka? Ya, pada dasarnya untuk makanan pantangan ya untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu adalah yang tinggi kadar glukosanya ya, karbohidratnya yang tinggi ya seperti itu. Kemudian pada pasien atau penderita luka untuk menunjang proses penyembuhan luka ini diharapkan untuk bisa dapat mengkonsumsi vitamin ya yang menunjang penyembuhan luka seperti vitamin C yang kaya akan antioksidan, kemudian vitamin E ya. Nah, seperti itu cukup baik untuk dikonsumsi. Selain itu, makanan-makanan yang mengandung protein ini sangat baik sekali untuk menunjang penyembuhan luka khususnya pada pasien dengan diabetes mellitus seperti itu. Oke, nah pemirsa perlu digarisbawahi ini, kalau kalian sudah menderita diabetes, kalian harus mencari makanan atau mengkonsumsi makanan yang rendah gula, kaya akan vitamin C, vitamin E, dan protein. Oke, baik Bu Eka, terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam edukasi.